Minker, cepat. Lebih cepat. Orang dewasa tidak masalah. Selamatkan anaknya. Harus selamatkan anaknya. Anak adalah yang utama. Harus selamatkan anaknya. Anak adalah yang utama. Ibu, Anda minum air. Kamu mau membunuhku ya? Ibu, saya tidak. Masih keras kepala. Benar, hasil pemeriksaan sudah keluarkan. Berikan padaku. Kamu ternyata tidak bisa punya anak. Ibu, dengarkan penjelasanku. Karena Chen Kai, Sampah? suamiku, kita pergi. Kalian ngapain di kasurku? Kasur ini nyaman sekali. Bolehkah aku sering-sering tidur di sini? Kamu tidak tahu malu. Yukin, kenapa kamu mendorongnya? Anakku. Tidak bisa meneruskan keturunan keluarga Chen. Kalau begitu cerai. Ibu, aku tidak akan cerai. Tidak bisa. Harus cerai. Suamiku. Kamu pikir aku menikahimu buat apa? Pekerjaan rumah tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Bisnis juga tidak bisa kamu bantu. Sekarang bahkan anak pun tidak bisa kamu lahirkan. Suamiku, aku langsung ikut kamu setelah lulus. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada usaha. Kamu tidak bisa karena selembar hasil pemeriksaan. Langsung cerai denganku. Minggir. Halo. Apa? Anak. Apa yang terjadi? Perusahaan menghadapi kekurangan dana sebesar 5 juta. Bulan depan, jika tidak bisa melunasi, perusahaan akan bangkrut. Seburuk itu? Kamu ini pembawa sial. Tidak bisa membantu sama sekali. Malah bikin masalah. Sudah, jangan bicara lagi. Jika tidak menemukan investor baru, tidak hanya perusahaan yang akan bangkrut. Penagih utang juga akan datang mengusir kita. Lalu kita tinggal di mana? Kamu dengar kata ibu saja kan bagus. Dengan kondisi kamu, pasti bisa menikahi wanita cantik dan kaya. Dan punya mertua kaya. Tapi kamu malah mau menikahi si pembawa sial ini. Pada saat kritis, tidak bisa mengeluarkan uang sedikit pun. Ebio, sekarang jangan bicara lagi. Suamiku, kamu lapar ya? Aku akan masak untukmu. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Ibu, aku mau menemui seorang bos. Kenapa belum masak? Non. Kamu datang. Sudah bilang jangan ganggu aku. Non. Kesehatan ayah semakin memburuk. Kamu sebagai anak tertua, harusnya kembali untuk memimpin. Shu Butler, aku tidak punya waktu untuk membantunya. Aku punya keluarga sendiri. Cepat pergi. Jangan sampai ibu mertuaku melihat. Baiklah, Non. Tunggu. Kamu sudah memutuskan? Dulu ibu meninggalkan untukku 3 juta uang mahar. Transfer ke rekeningku. Putri, uang yang dulu Bapak minta saya bantu kelola. Sekarang kira-kira ada 2 miliar. Segitu banyak. Sekarang kira-kira ada 2 miliar. Segitu banyak. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, ulang tahun suami saya sebentar lagi. Tolong siapkan sebuah jam tangan untuk saya. Mudah sekali. Rolex model terbaru. Setengah jam lagi akan sampai ke tangan Anda. Ini terlalu berisik. Kita pindah tempat untuk terus bermain. Kamu jahat sekali. Ayo pergi. Sepertinya harus cepat-cepat transfer uang ke suami, agar dia tidak perlu repot-repot menjamu klien. Lepaskan suami saya. Wah, bukan ini teman SMA kita, siswi cantik yang pintar itu. Kenapa sekarang jadi seperti ibu rumah tangga? Pantas saja kamu tidak mau pulang. Maaf Nona Gu, membuatmu tertawa. Kalian minum-minum dan menjamu klien saya tidak peduli. Tapi jaga jarak. Kamu diam saja, Nona Gu. Tapi dia investor baru saya. Investor juga tidak boleh berpelukan kan? Istrimu itu wanita kasar ya? Tangan saya ini bagaimana mau tanda tangan kontrak? Maaf Nona Gu, dia tidak mengerti. Diam. Suami, investor ini kita tidak perlu. 500 juta kan? Akhir bulan ini saya transfer ke rekeningmu. Tidak kurang sepeser pun. Saya suruh kamu minta maaf. Siapa yang suruh kamu ngomong sembarangan? Chen Kai,
Apakah kamu mau bawa dia periksa otak? 500 juta bukan 500 ribu loh. Kalau saya bisa keluarkan bagaimana? Kamu bisa keluarkan apa? Cepat naik motor tua kamu. Pulang ke rumah sekarang. Pergi sana. Kamu memang semakin berani ya. Berani-beraninya di depan investor. Mengacaukan rencana anakku. Mama, aku melihat Chen Kai dan perempuan itu bergandengan dan berpelukan. Aku tidak tahan. Dan aku bisa mengeluarkan 5 juta ini. Sudah cukup. 122. Tidak mengakui kesalahan malah berkilah. Anakku terlalu baik hati. Aku ibunya harus membantunya. Malam ini kamu tidur di luar. Di mana Chen Kai? Kalian siapa? Kalian mau apa? Di mana Chen Kai? Keluarlah sekarang. Kalian ini masuk paksa ke rumah orang. Song Singer, kamu sengaja membiarkan mereka masukkan. Mama, aku tidak bisa menghentikan mereka. Uang tidak ada. Kalau mau nyawa bawa dia saja. Benar-benar. Sekarang aku sedang kesulitan. Kalau tidak bisa, jadikan dia jaminan. Suamiku, aku bisa mengeluarkan uangnya akhir bulan ini. Kamu harus percaya padaku. Wah, perempuan kecil ini tidak ada satu kata pun yang benar. Tapi payudaranya asli. Bawa dia pergi. Kakak, aku mohon. Bisa tidak diberi waktu beberapa hari lagi? Aku bisa mengeluarkan uangnya akhir bulan ini. Kalau ada uang keluarkan sekarang. Kalau tidak malam ini, kamu jadi milikku. Tunggu. Kakak. Gelang jade ini kalian bawa dulu. Akhir bulan pasti aku bisa keluarin uangnya. Gelang jade ini bagus ya. Oke. Sekali ini aku maafin kalian. Bro, ayo pergi. Dari mana kamu punya gelang yang semahal itu? Kok sebelumnya gak pernah lihat? Aku ingat, kemarin kamu bilang mau cari kerja. Malah seharian gak pulang. Apa kamu jual diri? Kamu selingkuh ya? Sayang, kamu salah paham. Gelang itu peninggalan ibuku. Aku yakin kamu gak berani. Sudah, jangan cemberut. Cepat masak, sebentar lagi ada tamu penting. Aku keluar beli buah dulu. Cepat pergi. Aku lihat pintunya terbuka jadi aku masuk sendiri. Ini hadiah buat kamu. Untukku. Rolex. Wah Nonagu, kamu terlalu baik. Ngomong apa sih? Aku pasangin ya. Istriku ada di sini. Itu malah lebih seru. Sayang, aku hampir lupa ini. Kalian ngapain? Chen Kai, kamu tegas sama aku. Kamu ngapain sih? Nggak lihat aku lagi ngobrol sama Nonagu. Soal investasi. Kalian ngobrol investasi ya? Di rumah pula. Aku kurang pikir panjang. Karena istrimu kurang welcome sama aku. Aku pergi dulu ya. Soal investasi kita tunda dulu. Jangan-jangan. Nonagu. Dia kuma, orang yang sensiap hari kusai berjumasak nesai. Gak ngerti apa-apa. Jangan sampai kamu ikut-ikutan sama dia. Aku gak marah sama dia. Dia yang marah sama aku. Untungnya jam ini cocok banget buat kamu. Aku juga gak sia-sia datang ke sini. Suamiku gak bakal jatuh ke tangan wanita lain. Datang bawa hadiah. Ambil jam jelekmu itu. Kamu tahu gak harga jam ini berapa? Niat baik Nonagu. Dibuat salah paham sama kamu. Pria butuh jam yang bagus. Aku juga demi kebaikan suamimu. Kamu gak nyembutin aku dengan baik. Ya udah, aku pergi aja. Jangan-jangan. Yang harus pergi itu kamu si pengganggu. Nonagu juga aku yang undang. Tamu kehormatan keluarga Chen. Kalau gak mau diusir dari rumah, ya potong buah dulu. Bintang sialan. Cepat-cepat cerai aja. Kenapa mau cerai? Udahlah, jangan dibahas. Wanita itu ya, cuma ayam yang gak bisa bertelur. Gak bisa punya anak. Itu kan wanita yang cacat. Gimana bisa jadi istri? Mending jadi pembantu aja. Jangan salah loh, wanita itu jago banget urusan rumah tangga. Pak Shu si butler, aku bisa balik ke keluarga Song buat pegang kendali. Tapi syaratnya, harus hentikan semua kerjasama dengan Guiyuan. Aku mau dia berlutut minta maaf sama aku. Coba cicipin ini. Maaf ya, aku harus angkat telepon dulu.
Dari grup Dihua. Grup nomor 1 seantero negeri. Grup Dihua. Halo? Kamu bilang apa? Apa kabar baiknya? Gak ada apa-apa, cuma urusan kerja sama aja. Ngomong apa? Nona Gu bisa kerja sama grup Dihua. Kamu cuma bisa nganggur di rumah. Aku duluan ya. Aku masih ada urusan sama grup Dihua. Buat ngobrolin kerja sama. Cepat antri Nona Gu. Iya. Nona Gu aku anterin. Grup Dihua udah mutusin buat ganti kita. Udah putusin kerja sama. Kayaknya ini keputusan CEO baru Dihua. Jangan-jangan CEO barunya itu putri keluarga Song. Aku dengar minggu depan ada konferensi pers Dihua. CEO baru bakal hadir dan milih mitra kerja sama baru. Kalau gitu, masih ada harapan buat balikin kerja sama. Aku harus langsung ke sana. Sayang, kamu hari ini nggak kerja ya? Kerja apa lagi? Investasi dari Guiwan batal. Perusahaan juga hampir bangkrut. Gimana nih? Halo Pak Shu. Urusan suamiku, tolong diaturin ya. Halo. Apa? Ada apa? Ada APA Bu. NAK. Grup Dihua ngirim undangan. Konferensi pers ke aku. Perusahaan bisa selamat. Anakku bakal bangkit lagi. Anakku hebat banget. Sayang, aku tahu kamu pasti bisa. Nggak usah sok tahu. Janji wujuta. Sampai sekarang belum kelihatan. Pada akhirnya, tetap harus ngandalin diri sendiri. Sebenarnya aku. Aku udah selesai kerja. Nak ibu ikut sama ya? Ibu juga pengen lihat perusahaan Dihua nomor 1 di kota. Sehebat apa sih? Ibu tenang aja. Anak ibu punya undangan. Mau bawa siapa ya bawa siapa. Anak ibu emang hebat. Hei lo, pembantu nggak boleh masuk. Ngapain kamu ikut? Acara kayak gini cocok buat kamu. Ibu, nanti ada acara. Aku mau minum. Kan kamu nggak bisa nyetir. Singer, bisa anterin aku pulang. Ya udah kamu tunggu di mobil aja. Nanti kita cari kamu lagi. Ayo. Pak Shu, aku mau minum sama Bapak. Kerja sama ini masih perlu bantuan Bapak. Pak Shu bilang, Bapak calon presiden direktur baru di Hua Group. Aku mau minum sama Bapak. Ini siapa ya? Kelihatannya miskin. Dia kenapa bisa sampai sini? Jangan-jangan tukang bersih-bersih. Salah lantai kali. Ini tempat yang cocok buat kamu. Kilya, kenapa kamu sembunyi-sembunyi masuk? Nggak ada. Jauhin anak aku. Nggak malu apa? Wanita yang nggak pantas. Pak Shu, kita lanjut ngobrol. Presiden direktur. Dia, presiden direktur nggak suka ada yang ribut di pesta. Tolong tenang ya. Iya. Terima kasih Pak Shu ingetin. Aku hampir mati ketakutan. Aku kira Shu memanggil si pembawa sial itu. Seperti dirinya mana mungkin jadi direktur utama. Wah, lihat pakaianmu. Tidak tahu, mungkin kau datang untuk kerja. Sampingan sebagai jadi tidak heran suamimu tidak membawamu. Tolong Nona Gu minggir. Kau menyelinap masukkan. Mungkin kau bisa memohon padaku. Mengingat kita dulu teman sekelas. Aku tidak akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Tolong. Kau berpakaian tidak bagus tapi berpikir bagus. Oh. Kau tunggu saja diusir satpam. Satpam? Siapa yang berani? Di hotel Dihua, berteriak-teriak pada direktur utama Dihua. Direktur utama. Nona maaf membuatmu kaget. Tidak mungkin. Seorang ibu rumah tangga yang kau remehkan, ternyata direktur utama di Hua. Bagimu tentu sulit dipercaya. Terlalu berat ya. Mungkin cuci muka dulu untuk tenang. Maaf, aku salah. Aku yang bodoh. Wanita cacat apa? Pembantu. Semua kata-katamu ku dengar jelas. Kau tidak hanya punya mata anjing, tapi juga mulut anjing yang tidak bisa bicara. Ya, aku anjing. Anda yang besar hati, maafkan aku. Tentang kerjasama,
Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Kerjasama tidak perlu. Jika kau berani menggoda suamiku lagi, aku akan membuat Guyuan hancur. Nona Gu, buru-buru sekali perginya. Mari kita ngobrol. Kamu siapa? Putri kedua keluarga Song? Suamiku selamat ya. Masih berani ucapin selamat. Kamu hampir merusak rencana anakku. Mama, Anak, barusan aku lihat Shuzong sengaja cari kamu ngobrol. Kerjasamanya udah pasti ya? Udah hampir pasti sih. Mama, kalau aku tahu Shuzong sebegitu menghargain aku gak bakal cari perusahaan kecil. Langsung aja tarik investasi dari perusahaan di Hua. Sama kamu, suruh nunggu di luar aja. Kasian banget ya kamu, masih aja maksa ikut masuk. maaf. Sebenarnya aku... Sudahlah, jangan banyak omong langsung aja nyetir. Cepetan dong. Wah, matahari terbit dari barat nih. Chen Kai juga datang ke reuni sekolah. Chen Kai sekarang udah hebat banget. Katanya dia dilirik sama grup di Hua. Di Hua itu perusahaan besar yang udah IPO loh. Nanti istrimu bakal hidup enak sama kamu. Chen Kai, kamu udah kaya. Bolehlah kasih istrimu dandan dikit. Kalau gak kayak gini aja kelihatannya miskin. Gak cocok sama status kamu sekarang. Sebagus apapun dandanannya, ayam kampung tetap aja gak bisa jadi burung phoenix. Mana ada bos besar yang cuma punya satu istri. Chen Kai, besok-besok aku kenalin yang muda dan cantik. Kalian para pria, kalau udah kaya langsung jadi jahat. Menurutku, Singer cuma terbiasa jadi ibu rumah tangga. Gak pernah lihat dunia luar. Kedepannya status Chen Kai bakal beda. Gimana kalau aku kenalin kamu sama beberapa nyonya kaya? Biar kenal-kenalan. Itu ide bagus. Biar Singer hilangin kesan kampungannya. Aku ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu ya. Suamiku, Kalian dengar belum? CEO baru di Hua itu seorang wanita. gak cuma dengar. Aku bahkan punya kontaknya. Serius, kamu kenal dia? Jangan bilang dia kaya. Soal CEO di Hua ini, kamu telepon dia. Kenalin aku dong. Kamu meragukan aku bohong. Kalau nggak bohong, telepon sekarang juga. Song Sing Yar, kenapa HP kamu bunyi? Kebetulan aja. Jangan-jangan dia. Dia beneran CEO di Hua. Halo teman-teman lama. Kok pada diam aja? Kalau aku ayam kampung. Kalian apa dong? Ayam hutan. Gak mungkin. Suamiku kok belum balik? Jangan-jangan nomornya salah. Coba telepon lagi. Jangan buang-buang pulsa. Aku nggak ada waktu ngobrol sama kalian. Aku mau cari Chen Kai. Gimana nih? Jangan-jangan dia beneran CEO baru di Hua. Kita tadi udah nyakitin dia. Dia nggak balas dendam kan? Kamu cowok, kok lebih penakut dari aku cewek? Menurutku sih, belum tentu juga. Lari cepet amat. Kayaknya takut aku tanya-tanya. Aku ini kan orang hebat. Cocok sama Song Sing Er yang jelek itu. Sayang banget. Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Wah, lama tidak berjumpa. Miss Gu ini benar-benar sibuk ya. Tiba-tiba hilang begitu saja. Main-main sama aku ya. Maaf ya. Beberapa waktu lalu perusahaan mengalami sedikit masalah. Bukan sengaja mengabaikanmu. Sudahlah. Tidak apa-apa. Aku juga sedang sibuk. Beberapa waktu ini, sedang bernegosiasi dengan perusahaan di Hua. Kamu hebat sekali. Aku sudah bilang. Manajer Chen, pasti bisa. Mau tidak? Minum bersama. Boleh. Cari tempat minum yuk. Suamiku akhirnya. Maaf, aku salah orang. Suami juga bisa salah ya. Benar-benar maaf, aku pergi dulu. Mungkin kamu tidak salah. Gila ya? Suami. Kenapa kamu bergaul lagi dengannya? Kamu ngapain ikut? Masih tidak malu tadi. Suamiku orang-orang itu waktu sekolah suka ngomong sembarangan. Jangan dipikirkan. Dan meskipun kamu marah, kamu tidak bisa diam-diam kembali mencari dia. Kamu pernah memikirkan perasaanku. Suka-suka kamu saja. Pernahkah kamu berpikir, apa yang baru saja aku alami? Lihat penampilanmu. Lihat lagi Miss Gu. Kamu punya hak apa untuk berteriak di sini? Guyuan, segera lupa apa yang aku katakan padamu. Apa yang kamu katakan? Aku hanya ingat kamu membual. Ingin mengeluarkan 5 juta. Uangnya mana?
Bisa-bisanya pura-pura tidak tahu kalau aku CEO di Hua, malah mau memaksaku untuk menyingkap identitas di depan Chen Kai. Yuan ini sedang main apa sih? Kerja sama suamiku adalah aku yang mencari orang di Hua untuk membantu menjembatani. Bukankah ini lebih penting dari 5 juta? Apa? Di Hua kamu yang menjembatani? Ya. Ada temanku yang pejabat tinggi di Dihua. Wah, sebelumnya Chen Kai pernah bilang, kamu tiba-tiba mengeluarkan gelang giok mahal untuk melunasi utang. Kalau begitu gelang giok ini, jangan-jangan diberikan oleh pejabat tinggi pria di Hua, ya? Song Xinger, kamu bilang terus-terusan. Kalau aku dan Nona Gu ada apa-apa, kurasa kamu sendiri yang mencuri tapi berteriak maling. Jelaskan dengan baik padaku. Kalau kamu berani selingkuh, aku langsung cerai denganmu. Suami aku tidak mungkin mengkhianatimu. Temanku itu perempuan. Chen Kai, perkataan seperti itu, kamu kurasa sebaiknya cari waktu untuk bertemu berdua saja. Kalau tidak, kapan dia memberimu tanduk hijau? Kamu tidak akan tahu. Nona Gu benar. Kalau kamu tidak mengkhianatiku dan merayu pria, kenapa sumber daya bagus seperti ini kamu tidak perkenalkan padaku? Suami, kamu ini berpihak pada siapa? Aku ini istrimu. Jelas-jelas dia yang berniat jahat. Kamu ketahuan aibnya. Masih berani bicara buruk di depan orang. Kapan kamu jadi wanita seperti ini? Aku kasih kamu waktu 1 hari. Hanya 1 hari. Besok ajak orang itu keluar untuk bertemu denganku. Kalau kamu tidak bisa mengajaknya keluar, kita akan bercerai di kantor urusan sipil. Sayang, tunggu aku sebentar. Sayang. Pengurus Shu, tolong selidiki latar belakang Gu Yuan. Apa dia baru-baru ini berhubungan dengan keluarga Song? Siapa saja yang mereka kenal? Nona Song, saya sudah menggunakan metode yang kamu sarankan. Menggunakan provokasi terhadap Song Xinger. Nanti, dia pasti akan demi cengkainya yang tak berguna itu meninggalkan posisi presiden direktur. Apakah kamu pikir suaminya adalah orang bodoh? Jika dia tahu bahwa Song Xinger adalah direktur utama di Hua, bukannya dia akan memperlakukannya seperti harta karun, memegangnya erat dalam genggamannya. Nona Song benar. Lalu, saya ingin kamu menemani suaminya, tidur dengannya semalam, menguasai hatinya sepenuhnya. Lalu biarkan pria itu menyingkirkan Song Xinger dari kursi direktur utama. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Saya mengerti. Nona Song, lalu imbalan yang kamu janjikan padaku, tenang saja. Tidak akan kurang sedikit pun darimu. Song Xinger, minum obat ini. Ibu, apa ini? Di dalam sup ini, ada tambahan kaki kelabang dan ekor tikus. Ini sangat manjur untuk menyembuhkan kemandulan. Tidak ada obat lain seampuh ini. Ibu ini tidak bisa diminum sembarangan. Dasar ayam betina yang tidak bisa bertelur. Berani sekali kamu menawar-nawar denganku. Dengarkan ibumu. Minumlah ini. Aku sebagai ibumu tidak mungkin membahayakanmu. Ibu, aku tidak mau minum ini. Aku mau mencuci pakaian. Pada saat seperti ini kenapa kamu begitu rajin? Apakah kamu benar-benar tidak mau melahirkan anak? Kalau kamu tidak mau, kita sebaiknya bercerai lebih awal. Ayo, buka mulutmu. Minumkan aku. Minum. Ayolah minum. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Nona Song dia. Cepat katakan. Nona Song sering dihina oleh ibu dan anak dari keluarga Chen. Bahkan terkadang mereka sampai berkelahi hebat. Sudahlah. Aku sudah tahu. Orangnya mana? Kenapa belum datang juga? Sayang, jangan terburu-buru. Kita tunggu sebentar lagi. Orang-orang dari Dihua sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka kali ini juga datang di tengah kesibukan. Jadi aku yang tidak sibukan. Song Xinger, menurutku kamu sengaja menunda waktu. Nanti kamu akan mencari orang sembarangan pura-pura berakting di depanku kan? Tidak seperti itu. Hari ini, yang datang harus presiden wanita di Hua. Atau kita langsung lihat surat perjanjian cerai saja. Begini saja, aku akan menelpon mereka lagi untuk mempercepat kedatangan mereka. Kamu tenang saja. Setelah orang dari Dihua datang, kamu bisa membicarakan kerjasama dengan mereka dengan Aku baik. tidak tahu apakah kerjasama ini bisa berhasil atau tidak. Yang penting nanti bukan selingkuhan yang datang. Gu Yuan, kenapa kamu masih berani datang lagi? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Suamimu sendiri yang mengundangku untuk bertemu petinggi di Hua bersama-sama. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu berani menggoda suamiku lagi, aku akan membuatmu hancur. Presiden di Hua memang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya, berani tidak kamu ungkapkan identitas aslimu kepada Chen Kai? Kamu, Orang yang tidur di sampingmu selama ini ternyata menyembunyikan rahasia begitu lama. Perusahaan sedang dalam krisis. Lihat dia panik tapi kamu diam saja. Kamu pikir dia akan memaafkanmu? urusan kami bukan urusanmu. Aku hanya sebagai teman sekelas yang peduli padamu. Dulu si Dewi dingin.
sekarang jadi wanita penuh kekhawatiran. Sungguh menyedihkan. Kamu, Singer, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang Chen Kai? Kalian kan suami istri. Kamu pikir dia selalu bergantung padamu, tapi kamu tidak bisa di depanku merendahkan Chen Kai seperti itu. Kalau kamu punya orang lain di luar, berikan Chen Kai padaku. Aku benar-benar menyukainya. kamu tidak punya malu ya? Song Singer. Bagaimana bisa kamu seenaknya memukul orang? Miss Gu adalah tamu yang aku undang. Jangan macam-macam dengan tamuku. Suamiku, Sudahlah. Miss Gu yang menyukaiku. Tapi apa salahnya? Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, pulang saja ke rumah. suamiku. Kamu lebih percaya padanya daripada percaya padaku ya? Aku melihatmu memukul orang. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dia sengaja memancingku untuk memukulnya. Sudahlah, sekarang cepat telepon. Kalau orangmu tidak segera datang, aku akan bawa Miss Gu ke rumah sakit. Cepat pergi. Maaf Nona, aku terlambat. Sudah apa yang aku suruh kamu cari tahu? Wanita Guiwan itu, belakangan sering berhubungan diam-diam dengan Nona kedua. Aku sudah menduga itu ibu dan anak itu. Tampaknya. Ini karena aku kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Tidak bisa diam lagi ya? Non, ayah akhir-akhir ini kesehatannya semakin menurun. Dia khawatir tidak bisa merawatmu dengan baik. Jadi, dia ingin meminta bantuan Jiang dan Xiao Ye untukmu. Jiang Tianling, yang pernah bertunangan denganku itu. Ya, Urusanku tidak perlu dia khawatirkan, apalagi meminta bantuan orang lain. sudah cepat masuklah. Suamiku, dia sebenarnya tidak apa-apa. Mengapa kamu masih begitu peduli padanya? Bagaimana kamu masih bisa berkata begitu? Dia tidak menuntutmu sudah bagus. Kamu masih cemburu buta di sini. Gue juga terlalu tidak hati-hati. Dengan wajah dan kelakuan seperti ini, tidak pantas mengikat sepatu Nona kita. Tampaknya Tuan Chen sedang sibuk. Aku datang di waktu yang tidak tepat ya. Shu Zongya. Sepertinya pernah bertemu di pesta sebelumnya. Salam kenal. Silakan duduk. Di Hua bukan hanya Tuan Chen. Perusahaan ini punya banyak mitra kerja. Banyak hal yang harus kuhandle. Ya. Aku menyempatkan datang hari ini karena menghormati teman. Ya. Sing Er kami. Biasanya di rumah hanya ibu rumah tangga. Tidak menyangka, masih punya teman besar seperti Shu Zong. Benar-benar beruntung. Kamu menikahi Sing Er baru keberuntunganmu. Harus lebih menghargai. Ya. Tapi Nona di sampingmu ini, kalau tidak salah, aku sepertinya juga kenal. Ya, Gu Zong ini. Sebelumnya dengan di Hua kami. Juga harus bersiap untuk bekerja sama. Oh, aku ingat sekarang. Nona Gu sangat kompeten. Sayangnya, tidak digunakan di jalan yang benar. Di Hua selalu menjaga dirinya sendiri dengan baik. Maka aku mengakhiri lebih awal dengan perusahaan mereka. Semua kerja sama. Tapi, Tuan Chen tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tidak. Kami hanya saling mengenal saja. Jika orang-orang dari di Hua begitu tidak menyukai saya, maka saya akan pergi saja. Pak Shu, jangan biarkan orang-orang yang tidak berhubungan ini mempengaruhi suasana hati Anda. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan tentang kerjasama ini? Tidak disangka, temanmu di Hua memiliki pengaruh besar. Saya sebelumnya mengira, kontrak yang ditandatangani pada akhirnya masih harus menunggu beberapa saat lagi. Siapa sangka hari ini langsung ditandatangani. Sekarang kamu harus percaya, saya tidak bergantung pada orang kaya kan? Percaya. Kamu bilang kamu kenal Bos Gu, teman yang begitu hebat. Kenapa tidak memperkenalkanku lebih awal? Kamu bilang kalau kamu memperkenalkannya lebih awal. Apa aku akan sampai didatangi oleh penagih utang yang datang ke pintu rumahku? Kamu ini, berbicara seperti itu di depan pintu dengan guyuan. Saya sudah mendengarnya semua. Berbicara seperti itu di depan pintu dengan guyuan. Saya sudah mendengarnya semua. Jangan. Kamu sengaja membuatku malu ya? Sayang, bukankah kamu sudah mengenalku? Jangan dengarkan omong kosong guyuan. Wanita ini sangat licik. Sudahlah. Aku lihat kamu juga licik. Ah, sudah. Hal yang kamu sembunyikan sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi mulai sekarang, kamu harus banyak memujiku di depan Shu. Agar aku bisa, untuk perusahaan, mendapatkan beberapa proyek bagus. Tenang saja suamiku. Dengan bantuan temanku, perusahaanmu pasti akan semakin sukses. Siapa itu? Aku masih ada urusan di kantor. Aku pulang dulu. Kamu pulang sendiri naik taksi ya? Aku pergi dulu. Oh iya, setelah pulang, beli makanan laut. Tan Ika, buat ibu.
Ibu sudah tua. Jangan sering-sering bertengkar dengannya. Aku pergi dulu. Sudah tahu. Kak Ai. Wajahku kayaknya bengkak. Kamu lihat dong. Kamu di mana sekarang? Aku jemput kamu. Gedung Kaide. Bawa mobil ke basement. Aku cari kamu. Rok baruku bagus nggak? Wajahmu. Kalau aku nggak bilang gitu, kamu nggak mau datang ke sini. Chen Kai, sebenarnya aku selalu suka sama kamu. Aku nggak percaya kamu nggak tahu. Nona Gu. Dulu. Waktu kamu kerja sama dengan perusahaan di Hua. Kamu nggak santusias ini ke aku. Sekarang, giliran aku yang kerja sama dengan di Hua. Kamu malah mendekat. Niatmu. Jelas banget ya. Kan gue bilang, lu paham banget sama gue. Kita tuh satu frekuensi. Song Singer itu nggak cocok buat lu. Dia cuma cocok masak sama ngepel. Jagain nyokap lu, gue denger. Besok malam lu ada acara bisnis. Masa lu mau bawa Song Singer keluar bikin malu? Gini aja, gue pinjemin diri gue buat lu. Dengan tampang dan badan gue. Lu bawa keluar. Pasti keren. Gimana? Masa? Lu masih mau nolak gue? Sebelum pinjam, gue mau cek dulu nih. Ayo ke rumah gue. Di sana sepi. Gak ada yang ganggu. Ayo. Omo lu pulang. Kok malam banget? Gantungin. Suami, baju lu kok ada bau parfum? Ngomongin apa sih? Capek nih seharian. Gue tidur dulu. Suami. Gimana kalau malam ini kita coba lagi? Kan gue udah bilang capek. Dan dokter bilang lu nggak bisa hamil. Jangan buang-buang tenaga deh. Kata dokter nggak mutlak juga kan? Gue pengen kasih lu anak. Kita coba lagi ya. Hamil. Cuma ngomongin hamil. Nyokap aja lu nggak bisa jagain. Mau hamil apaan? Dan kalau lu hamil nanti, siapa yang jagain nyokap? Gue kan istri lu, bukan pembantu lu. Sudahlah, jangan nangis-nangis terus. Dokter sudah bilang kamu tidak bisa hamil. Ya sudah, lupakan saja mimpi jadi ibu. Suamiku, apa yang terjadi? Kamu tadi malam bersama siapa? Apakah itu Guyuan lagi? Bisakah kamu berhenti curiga terus? Hanya karena Nona Gu lebih cantik dan menarik darimu. Terus iri dan menjelek-jelekannya ya. Aku menjelek-jelekannya. Pagi-pagi ribut apa sih? Baru bantu anakku cari koneksi. Sudah merasa jadi pahlawan keluarga ya? Berani teriak-teriak ke anakku. Tanpa kamu, anakku tetap bisa. Tanpa aku, Chen Kai memang tidak bisa. Di Hua tidak pernah membereskan masalah orang. Kalau mama sudah bilang begitu, ya sudah, aku tidak urus lagi. Nanti kamu telepon perusahaan Chen Kai. Bilang kontraknya masih ada masalah. Kerja sama perlu ditunda dulu. Baik. Oh ya Nona. Dana 200 juta kamu sebelumnya sudah kembali. Perlu terus diinvestasikan. Tidak perlu. Uang itu masih ada gunanya buatku. Apa? Di Hua mau batalkan kontrak. Xiao Chen. Orang di Hua bilang kontraknya ada masalah. Tidak akan ditandatangani dulu. Kemarin masih baik-baik saja. Katanya kontraknya langsung dilihat oleh CEO di Hua. Dan ditahan. Anakku kenapa? Kenapa orang di Hua tiba-tiba berubah pikiran? Singer, kerja sama dengan di Hua bermasalah lagi. Bisakah kamu tanya temanmu? Sebenarnya ada masalah API. Kontrak ini kenapa tiba-tiba dihentikan? Aku tanya dia dulu. Nanya dia buat apa? Dia cuma karyawan biasa di Hua. Nah, gimana kalau kamu sendiri yang temui? CEO di Hua. CEO di Hua itu. Gimana bisa aku temui begitu aja? Tenang sayang. Ini pasti bisa diurus sama temanku. Oh, Lihat deh sok-sokan kamu. Aku nggak percaya. Kayak kamu bisa punya teman yang hebat banget. Emma bisa nggak sih jangan banyak bicara. Yang penting sekarang, selesaikan dulu masalah kontraknya. Selesai.
Halo. Terima kasih ya. Singer, temanmu ini, pasti orang dekat CEO di Hua ya. Cuma satu telepon langsung beres. Dia bilang juga, minggu depan dia mau ajak aku temu langsung sama CEO di Hua buat bahas proyek. Dia memang punya pengaruh besar. Kalau perusahaanmu ada masalah lagi, aku minta dia bantu lagi. Terima kasih sayang. Itu. Aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Kamu sama mama. Makan yang baik di rumah ya. Sayang, Aku duluan ya. makan dulu bareng baru pergi. Kayaknya ada yang nggak beres. Minggu gini nggak makan. Buru-buru mau ketemu siapa ya? Nggak bisa. Aku harus ikut lihat. Kamu mau kemana? Belum masak buat aku. Sayang. Siapa itu? Udah belum? Halo, Halo sayang, kamu kemana aja? lagi sibuk urusan bisnis. Ada apa ntar di rumah aja ya? Udah mau? Ikut. Kamu baru pulang ya? Cepetan ambil buah buat kita. Mama, aku ngerasa gak enak badan. Kalau mau makan buah ambil sendiri aja. Aku duluan ke kamar ya. Kamu bilang apa? Wah, kamu tadi kemana aja? Hati-hati, jangan sampai nodain lantai. Cepetan, ganti baju terus ambil buah buat kita. Mama, seharian cuma suruh-suruh aku aja. Gak pernah perhatiin anak kamu sendiri. Tadi aku keluar lihat, apa tahu gak? Chen KAI masuk rumah cewek lain. Jangan fitnah anak aku. Suruh kamu kerja dikit. Gak mau ya? Sengaja di depan temen aku. Bikin aku malu ya? Pura-pura. Masa masih pura-pura? Cepetan bangun terus keluar. Beli buah buat aku. Kamu ngurus menantu kamu emang jago banget. Suruh apa aja nurut. Cepetan bagi-bagi ilmunya. Biar aku pulang bisa ngurus. Menantu yang bandel itu. Kalau bandel ya harus dipukul. Anak aku, sekarang lagi, negosiasi proyek sama di Hua. Song Singer mana ada yang cocok sama dia. Kalau gak rajin-rajin, entar aku usir dia. 30. Song Sing Er. Kenapa aku di sini? Non, kamu pingsan di jalan dan dibawa pulang oleh Tuan Jiang. Aku mau pulang. Ini rumahmu. Mau pulang kemana? Lihat tubuhmu biru-biru dan lebam. Katakan padaku siapa yang memukulmu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Tidak membiarkanku ikut campur. Kamu mau menunggu sampai mereka membunuhmu. Kalau bukan karena Tianling memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu di keluarga Chen. Hidupmu sangat buruk. Kamu adalah putri keluarga Song. Kenapa seperti pembantu? Melayani mereka berdua. Ini urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Non, kamu dengar saja sekali kata ayah. Aku juga merasa Chen Kai itu sangat tidak bisa diandalkan. Suka main perempuan dan tidak Aku ampuh. akan pulang sekarang. Putri Song. Kamu belum sembuh sepenuhnya. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan mengantarmu. Kenapa kamu? Aku baru saja menyelamatkanmu. Aku tidak ingin kamu baru saja sadar. Langsung kembali untuk disiksa. Kamu adalah Jiang Tianling yang dulu bertunangan denganku waktu kecil. Kamu adalah Jiang Tianling yang dulu bertunangan denganku waktu kecil. Benar sudah lama tidak bertemu. Tidak kira tunanganku hidupnya begitu sengsara. Apakah aku datang terlambat? Aku sudah menikah. Tunangan kita waktu kecil sudah tidak berlaku lagi. Sudah menikah juga bisa bercerai. Apalagi suamimu adalah sampah. Aku tidak membiarkanmu mengatakan itu padanya. Tidak kira tunanganku masih seorang yang cinta buta. Kamu tahu tidak, saat kamu pingsan di pinggir jalan, suami kamu sedang di dalam kamar, bersenang-senang dengan orang lain. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku kali ini meminta Tianling kembali. Di satu sisi untuk membantumu mengelola perusahaan. Di sisi lain, juga ingin kamu segera meninggalkan keluarga Chen. Berdasarkan apa kamu mengambil keputusan untukku? Dulu menyuruhku pergi, sekarang menyuruhku kembali. Kamu anggap aku apa? Nona Tuan punya kesulitan sendiri. Dia punya kesulitan. Apakah berarti tidak perlu mempertimbangkan perasaanku? Apa yang terjadi sampai heboh begini?
Kakak kamu akhirnya kembali. Bermain apa? Apa yang kamu lakukan diam-diam? Jangan kira aku tidak tahu. Kakak, kenapa baru pulang sudah menuduhku? 20 tahun yang lalu, ibumu membawamu untuk merusak keluargaku. 20 tahun kemudian, masih mau merusak keluargaku yang lain. Song Enya, jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin posisi CEO. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu pura-pura baik. Di sini susah cari taksi. Yang aku bicarakan kamu pertimbangkan. Pertimbangkan apa? Masalah perceraian. Tuan Jiang, aku ulangi sekali lagi. Tolong jangan campuri keluargaku dan hidupku. Kamu lihat dirimu sendiri, masih seperti seorang nona bangsawan. Seorang nona bangsawan, tangan penuh kapalan. Kamu pikir di keluarga Chen, kamu bisa lepas dari kesialan keluarga aslimu. Orang yang tidak baik hanya akan membuatmu lebih menderita. Sudah, kamu pulang saja. Song Xing-er. Cuma ngomong kasar sedikit, sampai harus kabur dan belum pulang sampai sekarang. Mama, kenapa sih Mama selalu cari-cari kesalahannya? Kira sekarang susah ya. Bisa dekat dengan Dihua yang besar ini. Minggu depan aku akan ketemu dengan CEO wanita Dihua. Kalau Mama bikin ribut kayak gini, mau nggak dia bantu aku masih jadi tanda tanya. Dia berani nggak bantu? Nah, dia kan kelihatannya nggak bisa tanpa kamu. Nanti kalau dia pulang, kamu coba ajak ngobrol baik-baik aja. Masalahnya sekarang dia nggak angkat telepon. Pesan juga nggak dibales. Gimana dong? Sekarang baru jam 8. Mungkin sebentar lagi dia pulang sendiri. Dia juga nggak punya tempat lain. Tapi, kamu kasih tahu Mama jujur. Apa kamu sama si Nonagu sudah dekat? Tapi, kamu kasih tahu Mama jujur. Apa kamu sama si Nonagu sudah dekat? SSD. Mama, jangan sampai dia tahu soal ini. Dia masih ada manfaatnya buat aku. Nanti kalau aku udah nggak butuh dia lagi, aku akan buang dia. Nanti, aku akan nikah sama si Nonagu. Buat membahagiakan Mama. Oke. Mama pasti bantu merahasiakan. Chen Kai, kamu anjing tak tahu terima kasih. Aku nggak akan biarkan kalian bahagia. Xing-er kamu kemana? Aku sudah telepon berkali-kali, kamu nggak angkat. Aduh bikin panik aja. Tenang aja, nggak bakal mati. Bukan. Xing-er, kamu kenapa? Aku lagi capek akhir-akhir ini. Aku mau balik kamar dulu. Woi, dibilangin dikit langsung ngambek. Udah berani kabur dari rumah ya? Mama, ini namanya bilang dikit. Sebenarnya gimana Mama sama aku? Mama sendiri yang tahu. Mama mukulin dia. Aku cuma dorong dikit doang. Biar dia ingat-ingat aja. Mama, beberapa waktu ini, Mama jangan ganggu dia. Dengar nggak? Kamu siapa? Cari anak gue. Aku cari Song Xing-er. Tahu nggak sih Song Xing-er ini wanita yang nggak biasa? Sampai cowoknya berani datang ke sini. Kamu siapa? Kamu sama istri gue ada hubungan apa? HP-nya ketinggalan di mobilku. Aku cuma mau ngembalin aja. Aku ngerti. Istriku tadi sama kamu ya? Iya, benar. Cewek bodoh ini, dibully sampai segitunya. Nggak. Siapa yang suruh kamu masuk? Kamu sama istri gue sebenarnya ada hubungan apa? Song Xing-er si jalang itu. Berani bawa cowok lain ke rumah. Nanti aku yang ngurus dia. Mending kamu urus anakmu dulu. Ngomong apa sih kamu? Kamu naik sini ngapain? Gak ngapa-ngapain. HP-nya udah dikasih. Kamu bisa pergi sekarang. Song Xing-er, dia siapa sebenarnya? Kalian berdua ada hubungan apa? Kamu berani selingkuhin anak gue. Kamu udah keterlaluan. Aku nggak selingkuh. Aku juga nggak terlalu kenal sama pria ini. Waktu itu aku pingsan di jalan. Dia kebetulan nolongin aku. Ya segitu aja. Cuma gitu doang. Berani-beraninya kamu. Kamu selingkuh di belakangku udah nggak masalah. Masih berani mukul ibuku. Jangan kira kamu bisa semena-mena di rumah ini. Cuma karena udah tanda tangan kontrak. Hidup ini udah nggak bisa dijalanin lagi. Menantu perempuan berani mukul mertua. Si Ray, hari ini juga harus cerai sama anakku. Si Ray, harus cerai. MA, mendorongmu emang salahku. Tapi kamu juga nggak boleh seenaknya nimpuk-nimpuk aku. Kita kan satu keluarga. Luka-luka di tubuhku. Mana yang bukan ulahmu? Kamu malah nuduh-nuduh aku. Saya tahu bekas-bekas di tubuhmu itu. Bukan dari si pria tadi. Kelakuanmu nggak benar. Terus,
Siapa bilang kita satu keluarga? Tanda tangan sekarang juga. Nggak peduli apa kata Mama Chen KAI. Aku cuma mau tahu pendapatmu. Aku. Ibuku yang lahirin dan besarin aku. Aku ikut kata ibuku. Lagian kali ini, kamu yang selingkuh duluan. Jadi bijaklah, baik-baik aja kita pisah. Dia udah bikin malu begini. Mau baik-baik pisah, nggak mungkin harus pergi tanpa bawa apa-apa. Sim Yo Hartal Kilyarga Chen adalah hasil jerih payah anakku. Tanda tangan terus langsung minggat. Chen KAI. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin mau cerai sama aku? Nggak mau. Nunggu kamu selingkuh lagi. Song Singer, saya sudah bersikap baik padamu. Setelah tanda tangan jangan hubungi saya lagi. Bahkan berpikir tentang wanita kotor sepertimu. Pernah tidur di tempat tidur yang sama. Saya merasa mual. Baik. Saya sudah kehilangan harapan padamu. Chen KAI, suatu hari nanti kamu akan menyesal. Menyesal? Saya harap kamu selamanya jangan pernah masuk ke rumah keluarga Chen lagi. Saya bisa menandatangani, tapi saya masih punya satu syarat terakhir. Bermain peran begitu lama. Ternyata yang kamu incar adalah uang keluarga Chen. Sudahlah Bu. Biarkan dia bicara. Lagi pula dia pernah menjadi wanita Chen KAI. Selama dia tidak meminta terlalu banyak, saya tidak akan kekurangan uang. Tenang saja. Saya tidak mau uangmu, apalagi rumahmu. Syarat saya sederhana. Besok pagi kita ke kantor catatan sipil. Karena sudah diputuskan, jangan bertele-tele lagi. Baik. Itu sudah jelas. Sekarang kalau bukan karena kantor catatan sipil tutup, saya akan langsung bawa kalian ke sana. Saya belum mengizinkan kamu pergi. Masih ada apa lagi? Ambil barang-barang kotormu dan bawa pergi, agar nanti tidak ada alasan untuk kembali. Mencari ini itu. Kembali merayu anak saya. Tenang saja. Kalau saya sudah pergi, saya tidak akan kembali lagi. Dan juga, barang-barang saya terserah kamu. Sudah cerai masih menganggap diri sebagai keluarga Chen. Mau saya yang bersihkan sampahmu? Tidak mungkin. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau kamu tidak suka melihat barang bekas saya, buang saja. Saya sudah menunggu kamu bilang itu. Sing Er memang pemarah. Tianling, kamu harus lebih sabar. Paman, Anda terlalu baik. Dulu perusahaan ayah saya bangkrut. Anda yang menyelamatkan keluarga Jiang dari kesulitan. Jadi masalah Sing Er adalah urusan saya. Anak baik, saya sudah tua. Tidak lama lagi. Sebelum saya meninggal saya punya satu keinginan. Kamu harus berjanji padaku. Saya harap kamu bisa menikahi Sing Er. Jaga dia baik-baik. Dari situasi tadi, Sing Er kemungkinan besar akan dihina oleh keluarga itu. Tidak bisa. Saya harus kembali melihat. Ibu, kamu harus tahu batas. Masih memanggilku ibu. Kamu tidak punya malu ya? Berhenti. Wah, baru kemarin menandatangani perjanjian cerai. Hari ini sudah tidak tahan, membawa si pria idaman datang ke sini ya. Katanya kamu tidak selingkuh. Apa kamu pernah jujur? Suami. Jangan panggil begitu mesra, kita sudah bercerai. Bukankah ini sesuai keinginanmu? Cepat bawa si pria baik ini pergi dari rumah saya. Mulai sekarang, jangan muncul di depan saya lagi. Maaf, saya sudah terbiasa memanggil begitu. Saya pasti akan berusaha mengubahnya. Tentang siapa yang selingkuh, saya pikir kamu lebih tahu. Seharusnya lebih jelas dari saya. Saya pikir kamu lebih tahu daripada saya. Tahu? Tahu apa? Kamu ini Song Singer. Setelah bercerai jadi marah. Menuduh anak saya ya? Bercerai. Bagus. Malas aku mikir. Song Sing Er ini perempuan bodoh. Dulu kenapa bisa suka sama orang kayak gini? Orangnya kalian gak mau. Aku bawa ya. Song Singer itu anakku. Sepatu bekas yang gak dipakai. Cocok deh si selingkuh sama si sepatu bekas. Kalian berdua memang jodoh. Bawa aja, jangan ganggu pandanganku. Mama udah deh, jangan ngomong lagi. Nanti tetangga dengar. Sudah hampir kill sinwa. Malu-maluin aja. Dia udah bukan keluarga Chen lagi. Mau selingkuh sama siapa terserah. Anakku, kamu terlalu baik hati. Kamu ketawa apa sih? Oh iya. Aku ingetin kamu dulu. Song Singer ini kayak ayam yang gak bisa bertelur. Kalau kamu sama dia, hati-hati jangan sampai gak punya keturunan. Ayo pergi. Masalah keluarga Chen nanti kita hitung lagi. Tapi,
Gimana dengan barang-barang ini? Ini kan barang-barang mantu keluarga Chen. Kamu kan putri keluarga Song. Barang-barang keluarga Song jauh lebih bagus. Kok tiba-tiba kamu cari aku? Bukan. Takut kamu kena kekerasan rumah tangga lagi. Aku gimana ada hubungannya sama kamu? Udah deh nggak usah bercanda. Aku tahu kamu nggak bisa terima kalau aku ini calon suamimu. Tapi, kamu bisa anggap aku sebagai partner. Siapa yang mau kerja sama kamu? Karena lawanmu. Bukan cuma keluarga Chen. Tapi juga keluarga Song. Ibu tirimu dan anak perempuannya. Dibandingkan mantan suamimu yang bodoh. Keluarga Song. Itu yang beneran bikin kamu pusing. Aku bawa kamu pulang ke keluarga Song. Mari kita atur tempat tinggal baru untukmu. Kembali ke keluarga Song. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ayo naik mobil. Tuan-tuan, benar-benar Tuan Jiang membawa kembali putri besar kita. Tianling memang hebat. Paman. Xing Er, akhirnya kamu mau kembali. Kamu tahu berapa lama ayah menunggu hari ini? Berapa lama ayah menunggu? Aku kembali ke keluarga Song bukan berarti aku akan memaafkanmu. Dan ada satu hal yang harus kita sepakati. Setiap keputusan yang aku buat di perusahaan, kamu tidak boleh ikut campur masalah keluarga Chen. Kamu juga tidak perlu membelaku. Aku punya cara tersendiri untuk menanganinya. Keluarga Chen memang keterlaluan. Tahun-tahunmu di sana, bagaimana hidupmu? Apakah ayah bisa menerima ini? Dulu ayah mengirimku pergi untuk memberi tempat pada Keling dan ibunya. Apa yang ayah lakukan? Semua ini kesalahan ayah. Kalau bukan karena ayah, kamu tidak akan menikah dengan pria seperti itu. Sekarang kamu sudah kembali. Kedepannya ayah akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Bagaimana? Sayang, aku datang. Suka tidak? Kenapa baru sekarang datang? Aku sangat merindukanmu. Merindukan aku? Atau merindukan hadiahku? Jahat? Tentu saja merindukanmu. Aku sudah menunggumu seharian. Maaf sayang. Hari ini baru selesai urusan keluarga. Membuatmu menunggu lama. Jahat, kenapa terburu-buru? Oh iya. Ada hal penting. Ibuku memanggilmu untuk makan di rumah. Dia sendiri yang akan memasak untukmu. Bibi sangat baik padaku. Aku tidak baik padamu. Mama kami sudah pulang. Miss Gu datang. Ayo silakan duduk. Makanan sudah siap. Ada kabar baik apa ya? Ah, nanti kamu tahu. Ayo duduk. Cepat duduk. Song Xing Er kenapa tidak di rumah hari ini? Aku mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Song Xing Er wanita ITU sudah kuusir dari rumah. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Chen. Xiao Yuan, aku segera bisa membawamu pulang. Ya, anak kita Chen Kai. Selalu tidak suka wanita itu. Wanita itu selalu memaksa tinggal di rumah kita. Sekarang akhirnya dia diusir. Tunggu beberapa hari lagi. Pilih hari yang Kalian berdua cepat tentukan. Chen Kai, ini kabar baik yang kamu bilang. Bagaimana senang tidak? Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Ini mau kasih kejutan. Lagi pula Song Xing Er pergi tanpa membawa apa-apa. Uang keluarga Chen tidak berkurang sedikit pun. Kamu tinggal tunggu masuk dan nikmati hidup enak. Bagaimana senang tidak? Senang apanya? Kamu merusak rencanaku, tahu tidak? Apa yang terjadi? Bukan. Kamu maksudnya APA. Bukannya kamu setiap hari bilang aku mengabaikan Song Xing Er. Tapi aku tidak menyuruh kamu cerai. Lalu sekarang kamu maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa. Makin malam ini, silakan nikmati dengan mamamu. Kamu. Halo Nona kedua. Chen Kai si bodoh itu merusak rencana kita. Dia sudah mengusir Song Xing Er lebih awal. Apa? Ulangi lagi. Chen Kai dan Song Xing Er sudah bercerai. Sampah semua sampah. Tidak bisa apa-apa, cuma bikin masalah. Kayaknya kamu nggak peduli sama keluarga Gu. Aku salah Nona kedua. Lalu kita harus gimana sekarang? Nih alamatnya. 1 jam lagi. Get NKC. Oke. Nona kedua, kita kesini buat apa? Di dalam ada beberapa bos besar. Kamu cuma perlu tidur sama salah satu dari mereka. 5 juta ini jadi milikmu. Nona kedua. Aku nggak bisa. Kamu aja bisa tidur sama Chen Kai. Masa nggak bisa tidur sama beberapa bos besar? Tidur sama 1 orang atau 2 orang sama aja kok. Lagian,
Guiwan, aku tahu banget siapa dirimu. Jangan sok suci di sini. Nah gitu dong. Kalau bukan karena Song Xing-er si jalang itu, aku nggak bakal sampai harus tidur sama orang. Aku pasti bikin dia bayar mahal. Oke, aku dengerin kamu. Lalu kita harus gimana ngadepin Song Xing-er? Sekarang susah. Sebelumnya masih gampang, soalnya aku udah pasang orang di Song Group. Tapi sejak Jiang Tianling balik, di mana-mana bantu Song Xing-er. Bahkan kesempatan buat nyerang aja nggak ada. Jiang Tianling siapa sih? Kamu nggak usah tahu. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu cuma perlu ikut arahan aku. Cepetan masuk. Minum-minum senang-senang. Bos Wang, aku tunggu di sini. Ngomong apa sih cewek? Ayo masuk sama aku. Aku kasih kamu cobain sesuatu yang enak. Pak, tolong aku. Pak, ini toilet umum, bukan toilet rumahmu. Dan aku ke toilet. Nggak suka ada yang ngintip. Mbak ini mending berhenti dulu. Kamu baik-baik aja. Makasih ya. Enggak apa-apa. Kamu namanya siapa? Ganteng banget, sopan banget. Kalau bisa kenal cowok kayak gitu enak ya. Gila ya. Ini toilet cowok. Hei Bu, Kenapa belum keluar juga? Gimana keadaannya? direkturnya nyuruh nunggu. Emang sombong banget. Pertemuan ini penting banget buat masa depanmu. Sabar dulu, jangan buru-buru. Song Xing-er. Wah, kamu si pembawa sial kenapa ada di sini? Jangan-jangan sengaja datang buat ngerusak kerjaan anakku. Dandanannya kayak burung phoenix. Aku kasih tahu, jangan harap bisa ngerusak rencana anakku. Hormat dikit. Ngomong sama nona besar kita gimana sih? Apa? Nona besar. Song Xing-er, kamu sama cowok liar. Lupa diri ya? Emang enggak tahu diri. Minggir. Kamu cuma pembantu. Sok-sokan, aku enggak mau minggir. Lihat gimana kamu bisa ngerusak. Semakin lama kamu nahan aku, anakmu semakin lama nunggu. Ngibul aja. Bawa anjing penjaga di Hua. Sok jadi tuan rumah. Kayaknya enggak bakal bisa masuk di Hua. Emang iya. Presiden Direktur. Apa? Song Xing-er kamu. Sebenarnya siapa kamu? Kamu dengarkan baik-baik. Menantu yang kamu anggap remeh adalah putri keluarga Song, juga presiden direktur di Hua. Apa? Kamu sampah? Aku tidak percaya. Sekarang percaya atau tidak penting. Dulu aku sudah kasih kamu dan Chen Kai kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Sekarang kita lihat saja. Manajer Shu, suruh dia bawa barangnya masuk. Ya? Masuklah, Presiden Song sudah menunggu lama. Kamu. Presiden Xu, maafkan aku atas kejadian sebelumnya. Saya sedang banyak bersalah. Sungguh minta maaf. Maaf apa? Kalau tahu aku orang dekat presiden, pasti tidak akan cerai dengan Song Xing-er ya. Perhitunganmu benar-benar licik. Tapi untungnya setelah kejadian ini, presiden sudah tahu sifat aslimu. Apa? Kamu bahkan kasih tahu Presiden Song. Ini masalah antara aku dan Song Xing-er. Masalah pribadi kami berdua. Lagi pula pernikahan ini tidak bisa mewakili karierku. Song Xing-er yang selingkuh duluan. Kamu tidak bisa karena kalian berdua teman dekat. Lalu kasih tahu Presiden Song. Sampai dia punya kesan buruk padaku. Sudah, jangan banyak bicara. Masuk atau pergi. Waktu Presiden Song sangat berharga. Bukan untuk dihabiskan orang sepertimu. Presiden Song sudah lama mendengar nama Anda. Terima kasih atas kesempatan ini. Presiden Song, ini perusahaan kami. Rencana perusahaan untuk beberapa tahun ke depan dan beberapa proyek yang telah kami kerjakan sebelumnya. Meskipun perusahaan kami, proyek yang kami kerjakan tidak terlalu besar, tapi kemampuan perusahaan kami dalam mengerjakan proyek tidak kalah dengan perusahaan besar manapun. Maka perkenalkan saya, proyek sukses perusahaan Anda. Ini adalah proyek kami tahun lalu dengan
Apa yang terjadi? Lanjutkan. Song Xing'er, kenapa kamu duduk di kursi presiden direktur di Hua? Sepertinya kamu lupa bahwa nama belakang saya adalah Song. Atau mungkin otakmu memang selalu bodoh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukannya kamu bilang kamu yatim piatu? Bagaimana mungkin kamu adalah putri keluarga Song, presiden direktur di Hua? Karena saya tidak punya siapa-siapa. Jadi, kamu dan ibumu bisa menyakiti saya tanpa batas. Dulu saya memberikan semua cinta saya, bahkan memberikan kesempatan berulang kali. Tapi akhirnya saya yang salah. Dulu kalau bukan karena kamu selingkuh dengan Bu Yuan, saya mungkin tidak akan memutuskan untuk bercerai. Presiden Song Xing'er, sebelumnya saya yang salah. Saya minta maaf. Chen Kai, saya beritahu kamu, kerusakan yang keluarga kamu berikan kepada saya hanya beberapa permintaan maaf. Bisa dimaafkan. Kelemahan dan ketidakmampuanmu dan kesombongan serta kekuatan ibumu membuat saya mual hanya dengan mengingatnya. Xing'er, sebelumnya saya yang salah. Saya bersalah padamu. Itu Guiyuan. Itu wanita Guiyuan yang sengaja merayu saya. Saya mencintaimu. Orang yang saya cintai selalu kamu. Kamu bisa menghukum saya sesukamu. Asalkan kamu kembali ke sisi saya. Sering dikatakan wanita itu realistis, tapi ternyata pria seperti kamu lebih realistis. Meminta tolong harus ada sikap yang baik. Xing'er, asalkan kamu memaafkan aku bahkan bisa bersujud padamu. Kalau begitu bersujudlah, bersujud sampai aku puas. Maafkan aku, Xing'er. Maafkan aku, maafkan aku. Aku salah, Xing'er. Maafkan aku, maafkan aku. Xing'er, aku sampai pusing bersujud, kamu tidak kasihan? Kamu tidak kasihan? Mari kita menikah lagi. Aku sadar aku tidak bisa hidup tanpamu. Sudah cukup, Chen Kai. Kamu memaafkan aku? Aku tidak memaafkanmu, tapi ingin menjelaskan sesuatu padamu. Dulu kamu dan ibumu sebut aku ayam yang tidak bisa bertelur. Jangan lupa, aku tidak bisa punya anak, tapi itu semua karena kamu. Baiklah, baiklah, ini salahku. Kedepannya aku dan ibu tidak akan memaksamu punya anak lagi. Aku sudah berlutut dan bersujud. Bagaimana kalau kamu pulang bersamaku? Chen Kai. Kamu pikir di Hua ini kuil untuk Ini berdoa? urusan antara aku dan Xing'er. Tidak perlu kamu ikut campur. Bukannya kamu bilang aku pria liar di luar sana, dan menyuruh kami berdua pergi. Kalau begitu orangnya sudah kubawa, artinya dia milikku. Kamu. Xing'er. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Berikan aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menghargaimu. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan 5 juta untuk membeli perusahaanmu. Kamu bekerja di Hua, dimulai dari membersihkan toilet. Gaji 5.000 sebulan, kamu mau? 5 juta. Perusahaanku nilainya minimal 50 juta. Kamu tidak bisa sekejam itu. Chen Kai, kamu masih menganggap aku ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Utang perusahaanmu bukan cuma 500 juta. Aku sudah cukup baik padamu. Kalau tidak, kamu tunggu saja bangkrut dan kena tuntutan. Jauhkan tangan kotormu dariku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Shu, antar tamu ini keluar. Silakan. Bagaimana kabar anak kita? Aku tidak menyangka Song Xing'er itu ternyata CEO dari di Hua. Sudahlah, ibu ngomong gini sekarang buat apa? Si Jalang itu mau membeli perusahaanku dengan 500 juta. Dan menyuruhku membersihkan toiletnya. Apa ini keterlaluan banget? Si Jalang itu sampai menyuruhmu membersihkan toilet. Sekarang kita harus cari cara untuk mendekatinya. Agar dia kembali padaku. Maksudmu kamu benar-benar mau membersihkan toiletnya, lalu menikah lagi? Tidak, aku tidak setuju. Bukannya kamu mau menikah dengan Guiyuan? Ibu jangan sebut lagi si wanita jahat itu. Wanita itu penuh dengan niat jahat. Lagi pula sekarang menikah lagi. You can muscle a kid si cucu atau tidak. Tapi Song Xing'er itu sama sekali tidak mau memaafkanku. Sudahlah, aku ngomong gini sama kamu juga percuma. Baiklah ibu, kali ini aku ikuti kata ibu. Asalkan perusahaan kita bisa selamat dan keluarga Chen kita bisa bertahan. Apapun akan kulakukan. Ayo kita pulang dulu. Kamu datang kenapa? Ada apa tante? Baru beberapa hari tidak ketemu. Kok kamu jadi bersikap seperti ini padaku? Jangan pura-pura aku yang berubah secepat kamu. Anakku sudah cerita semuanya padaku. Keluarga Chen tidak menyambutmu. Tante jangan buru-buru mengusirku. Aku punya cara agar Chen Kai bisa balik lagi. Kamu punya cara. Song Xing'er itu wanita yang licik. Seorang putri keluarga di Hua, pura-pura miskin dan tinggal di rumah kalian. Melihat Chen Kai dalam krisis karir, tetap tidak bergeming. Mungkin ini semua adalah ulahnya. Aku meremehkan wanita licik itu. Konflik langsung tidak akan bisa mengalahkannya. Dan aku dengar. Cepat katakan padaku, apa yang akan dia lakukan malam ini? Anakku mengalami penghinaan besar di Dihao. Aku pasti akan membalas dendam untuk anakku. Malam ini keluarga Song akan mengadakan pesta. Mengundang para elit dari berbagai tempat. Untuk merayakan Song Xing'er resmi kembali ke keluarga Song, menjabat sebagai CEO. Lalu, pasti akan banyak wartawan yang datang. Bayangkan di saat semua mata tertuju, kita bocorkan skandalnya. Pada saat itu, apakah posisi CEO-nya masih bisa stabil? Ini ide yang bagus. Tapi dia tidak punya skandal. Kembali ke keluarga Song yang kaya, langsung meninggalkan mertua yang sudah tua. Dan suami yang sedang dalam masa sulit, menikah selama bertahun-tahun tanpa memberi anak. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap mertua. Apakah ini bukan berita negatif? Memang cerdik Nona Gu.
Nanti kamu harus pura-pura kasihan. Jangan sia-siakan niat baikku. Bisakah membela keadilan untuk Chen Kai? Sekarang tergantung padamu. Baik, aku akan mendengarkanmu. Xing Er. Ayo, mobil menunggu di luar perkebunan. Tuan Jiang, bolehkah aku ikut dengan kalian? Tuan Jiang, perjanjian pernikahanmu dengan kakakku, bukankah sudah dibatalkan? Ini tergantung pada persetujuannya. Kalian bicara saja. Xing Er. Bermain apa lagi? Sebuah barang bekas masih ingin mendekati Tuan Jiang. Jangan bermimpi, Jiang Tianling adalah milikku. Tuan Jiang, kakak saya agak pemarah. Jangan tersinggung ya. Sebenarnya, saya hanya ingin pergi bersama kakak saya untuk sedikit berubah gaya, mempererat hubungan kakak adik. Tapi ternyata, kakak saya sudah terlalu lama di luar. Sudah tidak mau dekat dengan saya lagi. Saya malah merasa Xing Er cukup baik. Tidak peduli pernikahan sebelumnya sah atau tidak, saya akan berusaha menjadi kakak ipar Anda. Tuan Jiang, kakak saya baru saja bercerai. Entah hatinya sudah melupakan mantan kakak ipar saya atau belum. Anda yakin ingin memulai lagi dengannya? Urusan saya dengan Xing Er tidak perlu Anda campuri. Ayo pergi. Nona Song kedua bisa menyetir. Saya bisa. Ternyata pria tidak tahan digoda wanita. Saya masih di sini. Sudah tidak tahan saling mendekati. Kalau begitu Nona Song kedua yang menyetir. Saya temani kakak Anda duduk di belakang. Tuan Jiang. Saya takut tidak bisa menyetir dengan baik. Tenang saja, kalau ada kerusakan tanggung saya. Saya sudah punya asuransi. Ganti warna lipstik saya. Yang lebih natural. Memberikan kesan lembut dan menawan. Nonik sudah cukup cantik. Ada selera. Tuan Jiang mana? Dia sudah ganti baju di sana. Tuan Jiang, boleh lihat baju saya bagus tidak? Lumayan? Kalau begitu suka tidak? Bagaimana? Baju ini cocok untukmu. Seperti putri. Bajumu juga bagus, seperti pangeran. Kalau begitu pangeran boleh pegang tangan putri. Ayo pergi. Wah, pakai baju seindah ini. Mau menggoda siapa nih? Ada hubungannya sama kamu. Xing Er, aku tetap ibumu. Kamu bicara seperti itu kurang sopan ya? Kalau kamu bicara seperti itu sopan. Sudahlah, Kak. Kita ini satu keluarga, ngapain ribut? Ayo aku minum sama kamu. Maaf ya, Kak. Song En-nya kamu sengaja ya? Beneran nggak sengaja. Pergi dari sini. Song Xing Er, kamu ngapain? Ini cuma baju. Kamu berani sama anakku. Aku kasih tahu ya, aku bukan anak kecil lagi yang nggak ngerti apa-apa. Aku peringatkan kalian berdua, baiknya sembunyikan niat jahat kalian. Atau jangan salahkan aku kalau nggak mau ngasih muka. Aku akan usir kalian dari keluarga Song. Non, acaranya mau mulai. Bajumu kenapa? Nggak apa-apa, ambilkan, aku gunting. Song Xing Er, kamu mau ngapain? Jangan karena baju. Kamu sakiti aku dan anakku. Sekarang di dalam banyak orang. Kalau kamu lakukan ini. Aku peringatkan, jangan makan. Tenang aja. Aku nggak akan membalas kalian berdua sampai mengorbankan diriku sendiri. Tunggu. Hei Song Xing Er. Baju ini kan, karya terbaik desainer terkenal. Cuma dipinjam nggak dijual. Kamu langsung potong aja. Nanti bagaimana Jiang jelasin ke toko? Masa Jiang yang bayar? Kamu gitu caranya menggoda cowok ya? Siapa bilang aku menggoda dia? Dan baju ini aku bisa bayar sendiri. Bahkan bisa minta desainernya bikin lagi. 10 yang sama persis. Adapun kamu adik, jangan lupa aku yang memegang kendali keluarga Song. Hati-hati kalau aku tidak senang. Kamu akan diusir dari rumah. Song Xing Er, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah. Aku pikir dia sudah gila, ayo kita pergi. Nyonya, jangan sembarangan bicara. Kalau kata-kata ini sampai ke telinga tuan, jangan bilang nona kedua. Mungkin kamu akan diusir dari keluarga Song. Baiklah, kamu anjing penjaga. Mengandalkan Song Xing Er kembali untuk mendukungmu. Berani tidak hormat padaku dan ibuku ya? Kalian tunggu saja. Nona Besar, bagaimana dengan roknya? Paman Song sudah memintaku untuk merawatmu dengan baik. Aku tidak bisa mengecewakan beliau. Kalau begitu aku masuk dulu.
Ibu tirimu dan adikmu cukup tidak tenang. Tidak perlu kamu campur tangan. Kamu bilang begitu aku jadi sedih. Xing Er. Aku tahu kamu belum menerimaku sekarang. Tapi aku ada di pihakmu. Siapa yang mengganggumu berarti melawan Jiang Tianling. Minta uang lagi. Bukankah aku baru memberimu 500 yuan? Beli sayur. Beli sayur apa yang bisa menghabiskan 500 yuan? Jiang Tianling, sekarang aku memang belum bisa menerimamu. Karena luka dari hubungan sebelumnya, aku belum bisa melupakannya. Tapi aku akan mencoba perlahan menerimamu. Dengan kata-katamu itu, aku jadi tenang. Ayo kita urus robnya. Semuanya tenang. Kenapa dia? Kenapa semua hal baik direbut oleh si dalang ini? Tunggu saja. Sebentar lagi aku akan melihatmu kalah total. Apa aku tidak salah lihat? Bukankah itu Song Xing Er? Dia ternyata benar-benar putri keluarga Song, presiden baru di Hua. Lalu bagaimana dengan Chen Kai? Kenapa dia sekarang menggandeng pria lain? Song Xing Er, ambilkan aku segelas air. Song Xing Er. Kenapa lupa lagi? Aku sudah lama bercerai dengan Xing Er. Mama. Kenapa Mama juga tidak ada? Kemana perginya sampai larut malam? Chen Kai cepat ke hotel di Hua. Istrimu ternyata presiden di Hua. Dan lagi mesra dengan pria tampan. Jangan-jangan kau dicampakkan. Song Xing Er, Jiang Tianling. Kalian pasangan serakah. Nona Song semakin cantik saja. Generasi muda memang hebat. Di bisnis nanti, kami masih perlu bimbingan Nona Song. Mari kita semua bersulang. Ayo baik. Tentu saja. Bagaimanapun kalian semua adalah mitra lama di Hua. Kedepannya kami masih perlu bantuan kalian. Mari kita bersama-sama menciptakan kejayaan. Mari bersulang. Tianling juga sudah kembali. Beberapa tahun tidak bertemu semakin tampan. Berdiri bersama Xing Er sungguh serasi. Sungguh serasi. Coba dekat-dekat dia. Xing Er, lama tidak bertemu. Mari minum bersama. Lama tidak bertemu, mari bersulang. Anakku memang pintar. Tahu memanfaatkan tangan orang bodoh. Untuk menilai second masalah Song Xing Er. Malam ini asal terjadi keributan. Nama Song Xing Er akan hancur. Mama tunggu sampai Song Xing Er terpojok. Aku akan datang menyelamatkan situasi. Biarkan semua orang melihat. Putri keluarga Song yang mana? Yang bisa sukses. Nanti, ayah khawatir dengan opini publik. Bagaimanapun juga aku harus dapat posisikan. Tenang saja nak. Malam ini, Separadori yang adalah pemegang saham di Hua. Sudah aku atur semuanya. Nanti, kami akan bersama-sama menggulingkan Song Xing Er dan mendorongmu naik ke atas. Song Xing Er, kamu ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Keluarga Chen sudah memeliharamu selama ini. Lepaskan tanganmu. Semuanya lihat. Song Xing Er bersama pria liar ini berkomplot, membuat anakku mabuk setiap hari. Kenapa Ibu Chen Kai datang? Ya, sepertinya Song Xing Er juga bukan orang baik. Bukan orang yang bersih. Aku sebelumnya pernah berurusan bisnis dengan adik Song Xing Er. Song Xing Er sudah menikah. Itu benar adanya. Mungkin dia tidak suka keluarga suaminya miskin. Makanya dia mendekati Tuan Jiang. Orang itu susah ditebak. Aku tadi mau mendekatinya. Lihat mertuanya sampai ke sini. Pasti dia melakukan hal yang lebih parah. Kalau ada masalah bicara baik-baik, langsung main tangan. Aku akan panggil satpam untuk mengeluarkanmu. Lihat, dia marah. Malah mau mengusirku. Semuanya tolong nilai yang benar. Ada masalah kita bicara baik-baik. Harus sampai segini memalukannya. Kamu juga tahu perbuatanmu memalukan. Aku akan bicara di sini. Terlihat cantik dan elegan. Putri keluarga Song Xing Er. Baru lulus sudah menipu anakku untuk menikah. Setelah menikah malas-malasan di rumah. Anakku bekerja keras di luar. Aku yang melayaninya di rumah. Tapi dia, sedikit tidak beres langsung marah-marah. Saya ini ibu mertua. Semua ini saya tahan. Dia kan menantu saya. Tapi dia malah berani di depan anak saya. Pergi dengan pria liar ini. Bahkan memaksa anak saya cerai. Bahkan perusahaan anak saya pun tidak dilepaskan. Udah cukup belum omonganmu? Berbuat semaunya juga lihat tempat. Ternyata CEO di Hua orangnya seperti ini. Kalau begitu kita kerjasama. Masih bisa percayakan ke orang seperti ini? Iya juga. Song Zong, Anda benar-benar mau meninggalkan suami dan keluarga. Lihatlah, ini foto pernikahan dia dengan anak saya. Semua yang saya katakan benar. Waduh, ini berita besar nih. Besok pasti trending topik. Xing Er, ayahmu sudah tua. Hal ini tidak perlu kita ganggu dia lagi. Tapi kamu harus memberikan penjelasan. Ada begitu banyak media. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ia Xing Er terlalu muda dan emosional.
Jadi saya pikir, posisi CEO. Semua tenang dulu. Saya putri kedua keluarga Song, adiknya Song Singer. Selama ini kakak saya hidup di luar. Tinggalkan saya dan ibu, sendirian membantu ayah mengelola perusahaan. Sekarang kakak saya tiba-tiba kembali. Saya dan ibu juga, tanpa keluhan mendukungnya diam-diam. Tapi tidak disangka, hari ini malah terjadi hal memalukan seperti ini. Saya minta maaf atas nama kakak saya. Putri kedua Song memang sopan dan bijaksana. Menurut saya lebih kokak daripada Song Xing'er. Untuk posisi CEO di Hua, saya juga setuju. Saya mendukung. Saya juga setuju memilih CEO baru. Saya juga punya maksud yang sama. 40 tahun pondasi di Hua. Tidak boleh goyah hanya karena Song Xing'er seorang. Kita harus mendukung Nona Song. Dukung. Nona Song. APA pendapat Anda tentang pernyataan kepada pemegang saham. Dan Tuan Jiang. Dalam situasi seperti ini, apakah Anda Terus masih akan berdiri di belakang Nona Song Xing'er? Ya. Tapi hanya berdasarkan perkataan satu orang. Saya tidak akan meragukan pasangan saya. Saya akan memilih untuk terus mendukungnya. Percaya padanya. Hari ini ada yang membuat keributan di pesta ini. Saya dan Xing'er akan menyelidiki asal-usul masalah ini. Dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang datang ke pesta ini. Dan juga berterima kasih kepada mereka yang tetap percaya pada saya. Kedua, jika ada yang ingin memperbesar masalah ini, maka saya Song Xing'er Jangan pasti akan tertipu menemani oleh sampai akhir. penampilannya. Nona Song Xing'er ini sangat menakutkan. Yang putih bisa dia katakan hitam. Sepertinya kamu yang sedang menggambarkan dirimu sendiri. Memutar balik fakta bukanlah hal yang bisa saya pelajari. Tapi saya bisa berbicara dengan bukti. Benar. Saya memang menikah dengan putranya Chen Kai selama 3 tahun. Tapi beberapa hari yang lalu kami sudah bercerai. Ternyata memang pernah menikah. Sepertinya apa yang dikatakan Ibu Chen Kai itu benar. Bagaimana dengan Tuan Jiang? Benarkah dia selingkuh? Saya yakin pasti ada yang akan mengatakan, saya bercerai demi posisi CEO di Hua. Padahal sebaliknya, selama 3 tahun ini, ayah saya selalu mengirim kepala rumah tangga menyarankan saya untuk kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Tapi demi mantan suami dan ibu mertua, dan demi pernikahan dan keluarga yang konyol ini, saya selalu menolak. Tapi wanita ini tidak pernah menganggap saya sebagai keluarganya, melainkan hanya sebagai pembantu gratis keluarga Chen. Kamu bohong. Saya punya bukti. Karena dia tidak malu, maka saya juga tidak akan malu. Saya akan memperlihatkannya kepada semua orang. Semua sudah jelas melihatnya. Siapa sebenarnya CG dan pelaku kekerasan. Baguslah Song Xing'er. Kamu ternyata memasang kamera pengintai di rumah. Sejak pertama kali kamu memukul saya sudah memasang kamera pengintai. Kalau bukan karena kamu melakukan hal-hal ini, bisakah saya merekamnya? Song Xing'er, kamu tidak akan mati dengan baik. Berhenti. Satpam keluarkan dia. Saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saya tidak akan memberikan penjelasan lagi tentang ini. Drama ini sudah cukup sampai di sini. Mengenai besok, saya tidak ingin melihat berita apapun tentang keluarga Song, tentang urusan pribadi kami. Jika tidak, saya akan menggunakan senjata hukum sampai akhir. Ah, Tuan Jiang, saya tidak tahu tentang hal ini. Kenyataannya seperti ini. Saya juga dibohongi olehnya Tuan Jiang. Jadi, kamu ingin merebut posisi direktur kakakmu bersama semua orang menghancurkannya. Saya tidak. Bagaimana mungkin saya menyakiti kakak? Saya tetap pada pendirian saya. Bagaimanapun juga, saya akan selalu berada di sisi Song Xing'er. Dan saya beritahu kamu. Kamu dan ibumu menyalahgunakan uang dari Di Hua. Saya sudah mengetahuinya. Silakan gunakan segala cara licikmu. Kalian berdua harus berhati-hati. Bagaimana mungkin? Kami Jelas-jelas melakukan semuanya dengan sempurnakan. Song Xing'er tidak mengatakan, tapi bukan berarti dia dan Shuyun tidak tahu. Dia hanya menghormati ayah Song. Ingin membiarkanmu. Jadi saya menyarankan kalian berhati-hati. Segera berhenti. Jika tidak tanggung sendiri akibatnya. Apa yang terjadi dengan putri? Apa yang Jiang Tianling katakan padamu? Ibu, apa yang kita lakukan sudah ketahuan. Kita harus bagaimana? Selesai semuanya selesai. Selamat pagi Presiden Direktur. Xing'er, Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktumu. Xing'er, apakah kamu tidak punya sedikit pun rasa kemanusiaan? Saat ibuku membuat keributan di ruang pesta itu, aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula dia sekarang sudah tahu kesalahannya. Aku juga sudah introspeksi diri. Bisakah kamu melepaskan kami?
Introspeksi. Kurasa kamu dikejar-kejar utang sampai tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bukannya kamu bilang sebelumnya mau membeli perusahaan kami dengan 5 juta. Dan bilang akan memberiku 5.000 per bulan. Untuk aku bekerja, tidak perlu 5.000. 3.000 saja. Aku langsung datang kerja di Dihua. Maaf. Sekarang aku tidak mau membeli lagi. Sebulan yang lalu mungkin masih bisa diselamatkan. Sekarang cuma tinggal cangkang kosong. Aku tidak punya kewajiban membereskan kekacauanmu. Singer, kamu adalah presiden direktur Dihua. Cuma gerakan jari bisa dapat 5 juta. Kamu tidak bisa melihat aku terpojok begini. Tolonglah aku. Tidak perlu. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Dan tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Hari ini kamu harus kasih. Tidak kasih juga harus kasih. Jangan sentuh Chen Kai, jangan sentuh. Jangan ikut. Aku bilang jangan ikut. Chen Kai, tenanglah. Jangan ada yang mendekat. Kalian berani-beraninya melaporkan ke polisi. Aku akan habis-habisan denganmu. Sing Er, kamu sudah bangun. Rasanya tidur lama sekali. Sekarang jam berapa? Kamu sudah tidur 24 jam terus-menerus. Sekarang sudah pagi hari kedua. Jangan takut. Chen Kai sudah ditangkap polisi. Itu akibat ulahnya sendiri. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan bertunangan. Ayah, kenapa ayah datang? Paman. Nona besar. Kamu sudah bangun. Ayah sangat khawatir padamu. Memaksa aku datang untuk melihatmu. Ayah, aku sudah baik-baik saja. Tianling, kamu sudah bekerja keras. Semalaman tidak tidur merawat Sing Er. Kamu semalaman tidak tidur. Iya, Nona besar. Dia seharian menjaga kamu. Takut kamu mengalami kecelakaan lagi. Paman, aku sudah memutuskan. Setelah Sing Er sembuh, aku akan meminta orang tuaku kembali ke Indonesia untuk membicarakan pertunangan kita. Wah, bagus sekali. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Ayah. Tapi, bagaimana dengan Keling dan Song En-ya? Jangan sebutkan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka hidup enak di keluarga Song. Tapi hanya memikirkan kekuasaan. Aku sudah terlalu bodoh. Aku akan mengirim mereka ke luar negeri. Semua prosedur sudah selesai. Meskipun mereka punya niat buruk, tapi untungnya tidak terjadi kesalahan besar. Kasihan tante, sudah merawat ayah seumur hidup, walaupun tidak ada jasa tapi sudah bekerja keras. Apakah mereka mau ke luar negeri? Biarkan mereka yang memutuskan. Kamu ini sama seperti ibumu, terlalu baik hati. Selalu memikirkan orang lain. Paman, aku setuju dengan pendapat Sing Er. Lagi pula mereka juga keluarga ayah. Baiklah. Kita lakukan seperti yang kalian katakan. Cepat sekali kamu mengambilnya. Jangan salahkan aku ya. Awalnya aku cuma mau tunangan sama kamu dulu. Biar kamu nempel terus sama aku. Gak nyangka orang tuaku lebih buru-buru dari aku. Langsung aja bikin kita nikah. Gak mau ya? Apa sih? Kalau nggak mau, masa aku mau nemenin kamu coba-coba baju pengantin? Kalau bukan karena mantan suamimu yang dorong kamu ke pelukanku, masa aku bisa dapetin istri secantik kamu? Masa sih? Kamu nggak bakal dapet istri. Aku nggak percaya. Maksudku, aku nggak bakal dapet istri sebaik kamu. Ingat nggak waktu itu? Kita cuma ketemu beberapa kali doang. Kenapa kamu bisa yakin banget? Pilih aku. Sebenarnya kita udah ketemu waktu kecil. Waktu itu keluargaku lagi ada masalah. Orang tuaku bawa aku ke rumah Om Song. Waktu itu kamu lagi main di pojokan. Pas kamu lihat aku, kamu langsung aja aku main bareng. Itu ternyata kamu ya? Iya. Waktu itu kamu juga ngasih semangat ke aku. Bilang jangan khawatir. Aku langsung mikir kamu kayak putri. Pengen terus nemenin kamu. Tapi kemudian ada beberapa masalah. Kamu juga pergi dari keluarga Song. Aku juga pergi ke luar negeri. Pas ketemu lagi. Itu waktu kamu lagi paling terpuruk. Memang sudah takdir. Kita udah lihat sisi paling buruk masing-masing. Artinya kita memang ditakdirkan buat bersama. Mempelai siap belum? Siap. Senyum ke senyum ya. Oke, bagus. Ayo pakai. 45 derajat, lihat 3, 2, 1 mulai.